Roy Suryo mendesak Pak Prabowo untuk menyelamatkan 8 tersangka. Apa tadi? 8 tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Nah itu, saya aja sampai nggak hafal karena ini saking absurdnya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti mengapa kok bisa kepikiran melakukan hal yang absurd semacam itu. Secara kita harusnya tahu bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu bestie. Pak Roy Suryo sempat menyinggung tentang menyelamatkan 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Yang mana ini disampaikan pas kemarin setelah pemeriksaan 8 atau 9 jam, beliau minta untuk, maksudnya ibaratnya Pak Prabowo menyelamatkanlah para tersangka ini. Ini pertanda apa dari statement tersebut? Yang pertama nggak masuk akal karena Presiden itu tidak akan mau pasti menyampuri satu proses hukum yang terjadi. Dan kedua, ya harusnya mereka ini tahu kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu masih bersama. Jadi kan nggak mungkin ada seseorang yang menjelek-jelekan presiden yang diangkat jadi pahlawan nantinya. Tinggal tunggu waktu. Terus kemudian meminta untuk menyelamatkan orang-orang ini kan gila. Cuma maksudnya keabsurdan ini kan nggak berhenti sampai di sana aja. Maksudnya dari gelagat Mas Roy Suryo ini, bahkan ada beberapa pengamat politik yang menganggap bahwasanya Mas Roy Suryo ini omongannya udah nggak bisa dipercaya karena kadang-kadang A, kadang-kadang B, Emang iya. Orang-orang yang mempercayai orang seperti ini itu adalah orang-orang yang dalam hidupnya itu pasti bermasalah. Entah dia ini protes sama keadaan lingkungannya, seseorang yang selalu menyalahkan orang lain saat terjadi hal buruk kepada dirinya, atau orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang selalu menempatkan bahwa gak ada yang benar kecuali dirinya. Jadi artinya apapun kejadian, itu yang salah adalah apapun. Tuhan, cuaca, kemacetan, apapun, tapi bukan dirinya. Nah, orang-orang seperti ini biasanya adalah orang yang menyukai konten-konten seperti konten penuh kebencian yang dilakukan oleh, yaitu tadi, teroris. Enggak, cuman kalau misalkan dia minta tolong ke Pak Prabowo sendiri, yang mana Pak Prabowo sendiri masih bestie dari Pak Jokowi, atau justru mungkin kemungkinannya Pak Prabowo justru bukan menolong, tapi justru membantu proses hukum agar cepat mereka bertiga ditangkap. Saya pikir enggak lah. Pak Prabowo pun enggak mau ngurusin seperti ini karena Pak Prabowo itu masih merasa bahwa ya Pak Jokowi ini enggak bersalah. Sehingga enggak perlu dilakukan apa-apa. Dan toh itu juga terjadi di banyak hal. Seperti Mas Bobi yang berusaha untuk dipertanyakan kenapa tidak dipanggil KPK yang memang akhirnya ini belum menemukan bukti untuk bisa memanggil itu tadi. Dan hal-hal yang lainnya. Maka Pak Prabowo ini melihat ini adalah satu permasalahan yang masuk di dalam keranjang yang sama dengan pemakzulan Gibran. Banyak juga yang pada akhirnya ini statementnya Pak Rismon juga, Pak Rismon dimana bilang kayak ini pasti langkah panik yang diambil Pak Jokowi, makanya mereka jadi tersangka karena baru pulang dari Sydney. Itu kan sudah saya bahas. Jadi kan nggak masuk akal kalau Pak Jokowi panik terus nyuruh presiden buat melakukan sesuatu. Kan aneh gitu loh. Tapi pertanyaannya apakah memang tujuannya itu untuk, maksudnya banyak orang yang berspekulasi ini sebenarnya untuk melindungi Gibran gitu langkah ini diambil. Saya pikir enggak ya. Saat kemarin Pak Prabowo pun akhirnya menyatakan Pak Soeharto sebagai pahlawan, itu pun adalah upaya agar presiden ini akhirnya tidak diadili atau dikriminalisasi dengan cara apapun. Sehingga dia pun nanti akan juga selamat di kala selesai termnya ini tadi. Ya kalau ternyata setelahnya akan membuat sebuah peraturan baru atau apa kita nggak pernah tahu. Tetapi saya rasakan bahwa di luar itu Pak Prabowo ini masih tetap menganggap bahwa Pak Jokowi ini adalah aliansi terkuat yang memang harus dijaga. Kita sedikit singgung tentang statement Eyang Amin Rais juga masuk ke dalam sini, di mana Eyang Amin Rais jelas membela teroris. Yang mana menurut Pak Amin ini penyidik Polda juga tidak masuk akal statement dia, statement Pak Amin, di mana sebelum menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus tuding ijazah palsu Jokowi, sebaiknya para penyidik di Polda Metro ini membaca dulu buku Jokowi White Paper, karena itu bukan pencemaran nama baik gitu. Ini cuman mengungkap fakta yang belum terungkap aja menurut Pak Amin Rais seperti itu. Silakan, tapi nggak usah baca Jokowi White Paper yang mbah kek gitu. Tanya ke anak SMP, itu akan tahu bahwa ucapan, diksi yang dipilih, dan konteks yang selalu digaungkan di setiap acara rakyat bersuara atau apapun yang dipilih oleh Roy Suryo untuk menjadikan itu corongnya, itu adalah diksi dan juga pilihan kata yang menjelekkan orang lain ini tadi.
Apakah jika ternyata mereka melakukan riset itu yang akan dilakukan oleh orang lain? Saya kira tidak. Ini lahir dari kebencian, seperti yang disampaikan oleh Profesor Jim Lee kalau tidak salah. Awalnya kebencian, lahirlah hal seperti ini. Yang secara undang-undang ini pun salah. Maksudnya salah itu kan harusnya kan ada sebuah upaya, baru dia akan ngomong kalau ijazahnya ini palsu. Nah ini kan belum dibuktikan, dia sudah ngomong ijazah palsu, baru dia mencoba untuk melihat menggunakan analisa apapun itu, datang ke makam orang tua Pak Jokowi dan yang lain-lain. Harusnya kan ini di awal datang ke sekolahnya Gibran, coba untuk melakukan apa-apa. Dengan ini kami menyatakan bahwa ijazah Jokowi diduga. Harusnya seperti itu. Ini Jokowi ini ijazahnya 99, palsu. Itu kan mereka sengaja menyasar orang-orang tua. Orang-orang yang memang akhirnya mereka ini by default usia mungkin akan lebih tarik emosi dibandingkan apa yang akhirnya pikirkan. Dan ini sangat berbahaya. Bahkan profesornya di ITB pun ini sudah tercemar hal yang seperti ini dan ikut percaya bahwa itu adalah palsu. Ini saya akan dibolehkan ambil S3 nggak ya kalau beliau nonton ini. Tapi saya tetap berbeda pendapat bahwa ya tunggu sampai ijazah aslinya nanti keluar. Maka ini semua sebenarnya akan terbongkar. Sebenarnya kan setelah pemeriksaan nanti juga akan ada persidangan. Akan segera dikeluarkan nggak sih ijazah palsu di persidangan? Mungkin persidangan 1, persidangan 2. Nah ini dia saja sudah terpapar oleh kebencian ini. Karena coba kalau nanti kalian ulangi lagi, nanti saat persidangan akan dimunculkan nggak sih ijazah palsunya? Ijazah aslinya. Nah, sudah terpengaruh. Saya curiga bahwa salah satu tim saya ini anak ABA dan juga pemilih 01 waktu itu. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Saya akan coba untuk jawab ini semua. Jangan dipotong. Ini kalau saya pikir pasti akan ditunjukkan karena kemerdekaan seseorang akan diambil. Dan ini adalah sebuah upaya yang cukup fair untuk menutup kasus ini selama-lamanya. Oke, dari 8 tersangka kan dibagi jadi 2 klaster. Ada klaster 1 dan klaster 2. Ya. Akankah semuanya akan masuk jeruji tahanan? Saya pikir hanya beberapa yang akan dijadikan contoh. Martir. Yang lainnya ya, lihat kalau kalian seperti ini akan terjadi pada kalian. Saya kira nggak semuanya. Dan kalaupun nanti terjadi, sepertinya mereka akan tetap diberikan kesempatan untuk banding. Akan tetap merasakan kurungan, tapi nggak akan lama. Tapi ini akan menjadi sebuah pengingat. Bahwa hal seperti ini nggak sejatinya keluar-keluarkan di sosial media, dibesar-besarkan, dibahas di forum-forum yang kita tidak tahu kredibilitasnya, dibuat bukunya, yang kita nggak tahu pakai ChatGPT atau enggak, baru terus kemudian mereka bilang bahwa oh ini penelitian. Padahal seharusnya penelitian dulu, baru kesimpulan-kesimpulan dan hal seperti itu digaungkan. Ada juga beberapa netizen yang berspekulasi ini di kolom komentar ya bahwasanya sebenarnya kita tahu posisi Mas Roy Suryo ini sudah cukup terdesak, tapi anehnya Pak Roy Suryo atau mungkin trio ini masih berusaha untuk membuktikan statementnya dan kemungkinan aja mungkin mereka bertiga juga di dalam di dalam tekanan atau mungkin orang yang modalin tuh kayak ngedesak mereka untuk terus maju gitu. Ada kemungkinan seperti itu nggak sih Mas Leder? Enggak ya, tapi ya itu tadi mereka udah kadung. Dan yang kita harus tahu bahwa orang-orang seperti ini itu sebenarnya terjebak oleh diri mereka sendiri. Dalam kubah yang mereka ciptakan. Mereka dikelilingi oleh orang-orang yang mengatakan bahwa itu benar. Mereka itu hidup di dalam air yang mengatakan itu tadi. Mereka lupa bahwa mereka sebenarnya ada di dalam sebuah akuarium. Yang ada sebuah ruangan dengan banyak akuarium yang lainnya. Dan saya pikir mereka ini hanya kehilangan akal sehat gara-gara mereka menganggap sesuatu yang mereka dengar setiap hari itu adalah kebenaran. Pengacara Roy Suryo Ahmad Khozinuddin mengatakan nantinya akan ada 4 sosok saksi ahli yang akan dihadirkan untuk meringankan. Belum ada bahasa Mahfud di sini. Ada ahli bahasa Pak Aceng, ahli pidana Pak Ganjar Laksmana, terus juga ada ahli pidana Pak Asmi Syahputra sama ahli IT Pak Henry lah. Akan bisa menyelamatkan Mas Roy Suryo? Gak akan. Jeruji besi akan menanti, tetap akan dilakukan penahanan. Mungkin Agustus tahun depan akan diabolisi, ya, tapi sebelum itu saya pastikan sepertinya nanti akan ada proses di mana penahanan itu tetap akan terjadi. Jadi mohon maaf, sepertinya ini tetap akan berlangsung kecuali ada permintaan maaf atau berhenti, bertobat. Jika tidak, saya pikir yang pasti 3 orang itu pasti akan diproses dan jeruji besi ini saya lihat dari kartu saya akan terjadi.
Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian masih tetap ada di pihak mempercayai bahwa ijazah Jokowi ini palsu tanpa melihatnya? Atau kalian termasuk seperti saya yang menanti? Hingga akhirnya ijazah asli akan tayang oleh Pak Jokowi. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.